الحمد لله رب العالمين. Benar ya Rasulullah, dikarenakan dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu hanya takut mati. Nabi marah dengan nada tinggi menyatakan bahwasanya, apakah engkau sudah membelah dadanya wahai Usama hingga engkau mengetahui isi hatinya, bahwa dia mengucapkan la ilaha illallah itu hanya takut mati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat di Masjid Al-Muslimun Curah Jeru Panji Situbondo, juga segenap mustami dimanapun berada, rahimani wa rahimakumullah. Jadi Nabi apabila yang dihina, yang dinistakan itu adalah ranah Allah, ranah syariat, baru beliau marah sejadi-jadinya. Ada seorang cucu angkat Nabi, itu punya anak angkat yang bahkan pernah dinisbatkan nasabnya kepada Nabi SAW, namanya Zaid bin Harisah. Nah, Zaid bin Harisah ini pernah diangkat jadi anak Nabi, dinamakan kemudian Zaid bin Muhammad. Kemudian ada perintah untuk dilarang mengubah nasab seseorang. Maka Zaid ini kemudian oleh Rasul SAW dikembalikan nasabnya kepada bapak aslinya, namanya Harisah. Maka jadilah Zaid bin Harisah. Dia seorang kekasih yang sangat dikasihi oleh Nabi. Dan Zaid ini pada akhirnya punya anak, namanya Usama. Usama ini juga sangat disayangi oleh Nabi. Maka Usama ini disebut Hibin Rasulullah SAW, kekasih dari anaknya kekasih Rasulullah SAW. Para sahabat ini, Pak, kalau sudah menginginkan sesuatu kepada Nabi, sering Usamah ini yang dibujui, maksudnya yang diminta menyampaikan ke Nabi. Ya, diminta menyampaikan ke Nabi. Satu saat ada seorang wanita yang kedapatan mencuri. Seorang wanita yang kedapatan mencuri dari Bani Makhzum. Wanita ini mencuri. Bani Makhzum itu suku yang sangat terhormat. Suku yang sangat terhormat, dan wanita ini ningrat lah, cantik begitu. Maka para sahabat menyayangkan kalau harus orang ini dikenai hukum had, dipotong tangannya karena mencuri. Maka Nabi jangan sampai tahu, dan kalaupun Nabi tahu jangan sampai diturunkan hukuman had ini. Maka yang dibujuk, yang diminta untuk menyampaikan ini adalah Usamah bin Zaid bin Harisah ini. Nah, kemudian setelah disampaikan, Nabi marah. Kenapa? Kalau orang kecil yang kedapatan melanggar hukum kalian gerak cepat, kalian sedemikian tajam hukumnya ditegakkan. Tapi giliran wanita, giliran orang yang punya jabatan, giliran orang yang ningrat, yang terhormat, yang berkasus, kalian ingin melindunginya. Demi Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau anna Fatimata binta Muhammad sarakat laqata'tu yadaha." Demi Allah, apabila kedapatan Fatimah anak Muhammad yang mencuri, maka aku sendiri yang akan memotong tangannya. Ini kesetaraan hukum yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini. Jadi Nabi marah karena apa? Karena hukum Allah akan direkayasa. Hari ini, Pak, Masya Allah, orang yang punya jabatan, yang punya kedudukan, yang punya harta, bisa mengolak-ngalik hukum. Yang salah bisa jadi benar, yang benar bisa jadi salah.
kuli bangunan ditumbalkan, orang-orang anak-anak yang tidak bersalah ditumbalkan demi melindungi anak pejabat, melindungi orang-orang yang punya jabatan. Ini terjadi Pak sekarang, yang dikhawatirkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian satu saat Usama ini sedang jihad perang fisabilillah, ketika berhadapan satu lawan satu dengan orang kafir dalam peperangan itu, dan terdesalah orang kafir dan siap tereksekusi. Sekali tebas mati orang kafir itu. Nah, orang kafir itu kemudian melafalkan la ilaha illallah. Seketika itu sama juga berpikir, orang ini mengucapkan la ilaha illallah hanya ingin terhindar dari kematian, tidak urus, bunuh. Kemudian kejadian ini sampai kepada Nabi. Ketika Nabi itu saat perang itu Nabi tidak ikut, tidak menyertai dalam peperangan tersebut. Sampai di Madinah disampaikanlah oleh para sahabat pada Nabi bahwasanya Usama begini. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memanggil secara empat mata. Inilah adab Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila ada sahabat yang bersalah, sahabat yang hendak diberi teguran, ini tidak dipermalukan di depan umum. Usama dipanggil, wahai Usama, benarkah engkau melakukan begini dan begini? Benar ya Rasulullah, dikarenakan dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu hanya takut mati. Nabi marah dengan nada tinggi menyatakan bahwasanya, apakah engkau sudah membelah dadanya wahai Usama hingga engkau mengetahui isi hatinya bahwa dia mengucapkan la ilaha illallah itu hanya takut mati. Dan Usama mengatakan bahwa kalimat ini oleh Nabi diulang terus dalam berbagai kesempatan, sampai-sampai Usama ini menginginkan, ya wis, Nabi nggak usah ngomong seperti itu lagi. Itulah Bapak-bapak sekalian, cara pandang kita terhadap satu kebenaran dibantah atau dikonter oleh kebenaran yang disampaikan oleh Nabi, oleh al-Islam ini. Sehingga mudah-mudahan dari sini kita bisa memperoleh satu masukan, satu cara pandang bahwasanya yang disebut sukses, yang disebut kuat, yang disebut kaya, yang disebut ini dan itu, ini rujukannya haruslah secara hakikat, secara syara, secara hukum syar'i. Sehingga ketika kita harus kurban, misalkan harus berkurban, apabila kita hanya masih direpoti oleh SPP anak yang sedang kuliah atau di universitas mana atau berpendidikan di mana, ini tidak wajib. Yang wajib adalah mendidik anak untuk mengenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun dikuliahkan di kedokteran itu tidak diwajibkan. Sehingga harusnya ketika ada anjuran yang sedemikian kuat tentang kurban, maka seseorang harus bisa memfilter mana yang harus diutamakan. Toh membayar iuran anak yang sekolah, UKT dan lain sebagainya bisa ditunda, ataupun kalau tidak bisa terbayar pun juga tidak ada risiko syara. Tetapi ketika orang mengabaikan anjuran syara, apakah itu sunnah muakkadah atau bahkan apalagi kewajiban yang diabaikan oleh karena sesuatu yang tidak wajib, maka di situ ada satu pelanggaran etika syara, dan itu menghasilkan sanksi yang bernama dosa. Ketika cara pandang kita berpikir tentang syara ini benar, maka kita bisa memfilter mana yang harus kita dahulukan di dalam menjalankan aktivitas kehidupan ini. Pekerjaan banyak, sudah datang waktu azan misalkan, ya ke masjid Pak. Pekerjaan ditinggal dulu. Antara lain seperti itu. Mudah-mudahan masih ada nanti di kesempatan yang akan datang bagaimana kiat di dalam menyikapi menahan kemarahan itu. Marah boleh, marah ada dua, marah yang dilarang dan marah yang tidak dilarang. Yang tidak dilarang adalah apabila menyangkut ranah pembelaan atas pensyariatan ini, atas agama ini, dan marah yang dilarang adalah marah yang tidak bisa mengendalikan diri, kemarahan yang kemudian menimbulkan kerusakan, banting piring, banting pintu, ya, mukul, nyiksa anggota keluarga, anak, istri. Ada istri yang marah pada suaminya Pak, dipotong burungnya itu ada.
seperti itu. Ada suami yang marah pada istrinya dibakar, ada seperti itu. Nah, ini yang dilarang oleh syara, oleh Nabi SAW. Maka ketika bisa mengendalikan diri di saat marah, maka itulah orang yang kuat sebenarnya. Marah manusiawi, tetapi tidak dilarang. Marah itu tidak dilarang karena itu pasti akan terjadi kemarahan dalam diri seseorang. Yang dilarang adalah yang tidak terkendali. Anjurannya adalah orang yang bisa mengendalikan diri di saat marah, itu yang dianjurkan oleh Nabi SAW, dan itulah sekuat-kuat orang. Ketimbang juara bulat, juara pancung, tetapi dia tidak bisa mengendalikan diri ketika marah, maka dia hakikatnya adalah orang yang lemah, orang yang meskipun punya banyak harta tetapi tidak mampu berbagi dan tidak mampu merasa cukup dengan sesuatu yang halal saja, maka hakikatnya dia adalah orang miskin. Meskipun orang itu hartanya sedikit tetapi dia merasa cukup dan bisa berderma, bisa berbagi kepada sesama, maka itu hakikatnya adalah orang kaya. Mudah-mudahan kita Allah bimbing untuk bisa tepat diri kita dalam posisi-posisi yang digambarkan oleh Nabi, orang kuat, orang kaya, orang hebat, orang sukses, sesuai dengan apa yang digariskan oleh syara ini. Demikian ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.